Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, hubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Rafiq Channel penceramah. Tolong subscribe dan share agar Anda tidak ketinggalan penyampaian kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan di mana saja berada, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah subuh kita berjumpa kembali, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, bermudzakarah, saling tunjuk menunjui, saling ingat mengingatkan kepada barang yang hak. Semoga diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi pilihan, Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada keluarga, ahlinya, istri-istrinya, sahabatnya, dan kita sekalian juga sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Di sini akan saya sampaikan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang 10 perkara yang mendolimi diri sendiri. Maka diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaitu jangan berdoa bila berdoa tidak mendoakan orang lain. Nah, itu enggak boleh. Kalau berdoa harus mendoakan orang lain. Ibunya, bapaknya, ahlinya, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Baru yang lain, para ulama, para kiai, ya, para asatad, para ustadz, ya, ustadzah, dan lain sebagainya, didoakan. Al-ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu yang terbaik. Kalau nggak begitu, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, tidak mau baca Al-Quran. Orang malas baca Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu dibiarkan saja. Padahal Al-Quran itu ingin dibaca oleh kita. Maka sementara kita melihat-lihat saja. Habis sholat tidak baca Al-Quran. Ada sengko waktu-waktu yang tidak mau baca Al-Quran. Itu tidak boleh itu. Harus mau baca Al-Quran. Karena itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam. Harus dibaca, dianalisa, ya, isinya diamalkan. Itu.
Kemudian yang ketiga adalah tidak sholat sunat tahiyatul masjid. Datang ke masjid, nggak sholat sunat tahiyatul masjid, langsung sholat sunat yang lain. Nah, itu jangan. Baru sampai ke masjid itu laksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau di Makkah itu langsung tawaf. Tawaf pertama itu tawaf tahiyatul masjid, gantinya tahiyatul masjid itu. Tidak sholat 2 rakaat, sudah, tapi dia tawaf keliling 7 kali. Nah itu sudah gantinya sholat tahiyatul masjid kalau di masjid-masjid kita ini. Jadi orang ini tidak mau sholat tahiyatul masjid, itu malas dia. Nah itu termasuk tidak afdol, orang yang tidak mau sholat tahiyatul masjid. Tapi syaratnya harus di masjid, kalau di musala nggak boleh itu. Yang keempat adalah tidak beri salam tidak memberi salam dan berdoa bila di kuburan. Ya, masuk kawasan kuburan itu langsung assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah itu memberikan salam kepada ahli kubur itu. Ke kuburan diam saja, lihat-lihat saja, itu nggak boleh. Itu harus memberikan salam di kuburan itu. Didoakan, sebab orang-orang yang di kuburan itu sudah nunggu salam dari kita yang masih hidup ini. Kalau dia nunggu kemudian kita tidak memberikan salam, kasihan dong itu orang ahli kubur itu. Nah itu ya, jadi ke kuburan harus memberikan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya bapakku, ya ibuku, dan lain sebagainya. Itu caranya. Kemudian yang kelima adalah apabila kita di perjalanan pergi menuju perjalanan kemana saja lah, di hari Jumat, orang itu tidak sholat Jumat. Nah itu tidak afdal pekerjaan itu. Jadi kalau kita dalam keadaan perjalanan menuju kemana lah, ke pasar kemana, atau silaturahmi kemana kan, sehingga waktu Jumat itu kita tidak bisa Jumat di kampung kita, maka itu Jumatanlah di mana saja kita berada. Jangan tinggalkan sholat Jumat. Nah itu. Karena sholat Jumat itu luar biasa pahalanya. Kalau ditinggalkan rugi. Memang itu tidak menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi dianjurkan supaya sholat Jumat. Karena rugi dengan pahala yang sangat besar itu. Nah itu. Kemudian yang keenam, bila ada orang alim datang, ya, kedatangan orang alim di tempat kita tidak belajar. Nah itu rugi kita. Jadi kalau ada orang alim, belajar kita, disuruh ngisi ceramah atau mengaji atau apa, karena kita ngambil ilmunya. Nah begitu. Jadi kalau ada orang alim datang kok kita nggak mencari ilmu dari dia, nah itu rugi kita. Nah itu tidak dianjurkan. Dianjurkannya untuk kita belajar. Walaupun satu ayat, walaupun satu kata nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmu dari Pak Kiai itu. Nah itu. Apalagi kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itulah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Ngapa kita nggurkan saja ada seorang ulama yang datang? Itu rugi dan sangat rugi. Kemudian yang ketujuh, apabila kita bertemu dengan saudara kita, entah di masjid, entah di mana, di pasar, di mana-mana, kita harus tanya nama dia.
Tanya alamatnya, tanya namanya, namanya siapa Pak, Bapak namanya siapa, begitu, dari dusun mana, itu. Maka kita ada hubungan persaudaraan itu langsung dapat dari waktu itu. Nah, kalau kita tidak tanya, nggak tahu orang itu apa bagaimana kan, namanya siapa nggak tahu, orang siapa, padahal kita ada di situ ngobrol-ngobrol kan, ya itu lebih bagus itu bertanya nama dan alamatnya. Nggak usah tanya-tanya hartanya, nggak usah tanya-tanya kegagahannya dan lain sebagainya. Ya, tanyalah nama dan alamatnya aja. Nah itu. Kemudian yang kedelapan, apabila diundang itu datangi. Nah, kalau kita diundang oleh orang lain, apa pakai surat, apa pakai pesan, apa pakai titipan dan lain sebagainya, datangi saja ke tempat itu. Apa dia? Tujuannya apa? Pasti dia membutuhkan kita. Nah itu, jadi mendatangi undangan itu wajib itu. Gak boleh tidak didatangi kalau kita diundang. Itu harus didatangi. Nah itu. Kemudian ada pemuda tidak belajar, tidak bekerja, nganggur saja. Nah itu enggak afdal itu. Pemuda yang begitu itu enggak ada kegiatan apa-apa itu. Nah itu bahaya itu. Jadi kalau namanya pemuda harus bekerja atau harus belajar. Kalau sudah enggak belajar, bekerja. Nah itu. Berarti dia itu ada harapan di masa-masa yang akan datang, kebaikan pada dirinya. Nah itu. Kalau orang nganggur itu namanya orang nganggur. Kalau dia tidak beriman, bisa minum minuman keras itu, bisa ngajak belago sama orang lain, dan lain sebagainya itu. Kalau dia tidak dibentengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, ya. Yang terakhir ini, ya, kita tidak dianjurkan makan kenyang sementara tetangga kita lapar. Nah, itu kan. Jadi kita mikirkan tetangga kita kan. Jadi itulah, orang makan saja harus mikirkan tetangga. Coba. Ini kebaikan agama. Nasihat Rasulullah SAW ini harus dipatuhi. Ya, apabila kita kenyang sedangkan tetangga kita, jiran kita kelaparan, nah itu iman kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau iman kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirkan tetangga kanan kirimu agar dia juga makan kenyang, kita juga makan kenyang. Apabila dia makan kenyang, kita enggak kenyang, enggak apa-apa. Yang penting tetangga kita makan kenyang. Nah, itu kan. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, sampai di sini dulu penyampaian 10 perkara, 10 golongan yang mendolimi diri sendiri, maka harus dilaksanakan dengan kebaikan. 10 ini insya Allah kalau kita jalankan sangat mulia di sisi Allah maupun di sisi umat manusia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.